never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Digital Edu. Kabar kali ini tentang penjelasan lengkap BKN soal tahapan pendataan honorer, syarat, jadwal seleksi CPNS dan P3K. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan saat ini pemerintah melakukan pemetaan jumlah pegawai non-ASN di seluruh instansi. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan BKN. Kemungkinan butuh 2-3 minggu, terhitung sejak SE Menpan RB diterbitkan, aplikasi pendataan honorer itu selesai, sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Suharmen menyebutkan sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali, baik itu honorer K2, non-K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, teknis lainnya. Begitu juga guru honorer lulus PGP 3K 2021, tidak lulus PG, dan belum ikut tes. Jadi, pendataan ini khusus tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. Tidak ada pengecualian. Suharmen menyebutkan hasil pendataan honorer itu kemudian akan dijadikan database tenaga non-ASN. Setelah diketahui postur keseluruhannya, baru kemudian bisa disusun kebijakannya mau seperti apa. Ingat lagi, Amanat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, bahwa per tanggal 28 November tahun 2023, status kepegawaian di Indonesia hanya ada PNS dan P3K. Lantas kapan jadwal seleksi CPNS dan P3K dimulai? Deputi Suharmen mengungkapkan saat ini baru pendataan saja. Sebab, tanpa data yang valid tentu sulit menyusun kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN. Dalam SE Menpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing PPK diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non-ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat BKN. Tenggat waktunya adalah tanggal 30 September tahun 2022. Kalau diserahkan kepada masing-masing tenaga honorer, ada potensi data yang disampaikan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Ini pengalaman pendataan tenaga honorer beberapa tahun lalu, ungkap Suharmen. 5 syarat pegawai non-ASN yang disasar pendataan honorer. 1. Berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4.
Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Dan yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Setiap instansi yang mengajukan data honorer pun harus melengkapinya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, SPTJM. Dengan demikian data yang masuk sistem pendataan honorer adalah valid. Jadi, kesimpulannya jadwal seleksi CPNS dan P3K 2022 menunggu pendataan honorer selesai. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.